Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu senantiasa bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masih diberi kesempatan untuk bisa menimba ilmu, terutama ilmu tentang agama Islam. Oleh sebab itu, jangan hentikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan berkisah sebuah kisah tentang seorang ustadz yang suatu ketika membawa sekarung apel di kelasnya. Setelah itu si ustadz membagikan kepada setiap muridnya 3 apel. Jadi setiap murid mendapatkan 3 apel dari sekarung apel yang dibawakan oleh ustadznya itu. Kemudian setelah diberikan semuanya, ustadznya lalu berpesan kepada semua muridnya, bawalah semua ini ketika kemanapun kalian berada, kemanapun aktivitas kalian, bawa ini, jangan lupakan ini. Sampai akhirnya mereka pulang dan membawa semua apelnya. Ketika sampai di rumah, mereka pun melakukan apa yang sudah dipesankan oleh ustadznya tersebut. Hingga pada hari ketiga, maka ustadznya bertanya kepada para murid-muridnya, "Baik murid-muridku, bagaimana keadaan apelnya?" Setelah dilihat, murid-muridnya itu berkata agak seperti orang yang protes, karena emang mereka kesusahan dalam membawanya, dan juga baunya sudah mulai tidak enak dan warnanya juga mulai agak berubah. Nah, hal itu berlanjut sampai hari ke-10, hingga akhirnya guru itu memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan semua apel yang sudah gurunya berikan di hari 10 yang lalu, di 10 hari yang lalu. Nah, setelah itu anaknya ditanya oleh ustadznya, "Wahai murid-muridku, bagaimana apel kalian? Bagaimana keadaan apel kalian?" Kemudian murid-muridnya menjawab, "Keadaan apelnya sudah tidak bagus, warnanya sudah coklat, baunya tidak sedap. Apa gerangan hikmah yang ada di dalam pelajaran ini, ya guru?" Kemudian gurunya itu menjawab, "Itu adalah perumpamaan dari hati yang telah ada kebusukan di dalamnya. Yang ada kebencian di dalamnya, yang ada kebencian di dalamnya." Setelah itu
yang ada kebencian di dalamnya. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyimpan sebuah kebencian dalam hati kita, maka pastilah hati kita akan menjadi busuk dan berbau tidak sedap. Meskipun kita tidak melihatnya dan menciumnya, akan tetapi pada hakikatnya hati kita itu sedang merana karena apa yang sudah kita lakukan, yaitu menyimpan sebuah kebencian. Dan kebencian itu biasanya sebagian besar diakibatkan oleh salah satu penyakit hati yang bernama hasad, yang bernama iri hati. Kalau kita artikan secara sederhana, hasad adalah perbuatan di mana orang itu tidak suka melihat orang lain itu mendapatkan kenikmatan, sehingga dia mendapatkan nikmat yang dilimpahkan kepada orang itu, dan dia juga akan berusaha untuk menghilangkan nikmat yang dipunyai oleh orang tersebut, oleh seseorang. Nah, jadi arti gampangnya adalah SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ini memang sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Makanya kita perlu berhati-hati. Dan pendengar yang berbahagia, kata tersebut itu berbeda, sangat berbeda dengan kata cemburu. Kita mungkin agak susah membedakan antara cemburu dan iri, ya. Tapi pada hakikatnya itu sangat berbeda. Meskipun hanya memiliki beda yang sangat tipis, karena memang cemburu adalah menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, tetapi tidak untuk menghilangkan apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Ketika itu sudah muncul rasa untuk menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain, maka itu sudah berganti nama menjadi hasad, ya, bukan lagi cemburu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga adalah seorang pencemburu. Ketika hambanya itu datang kepada selainnya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak hasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala suci dari sifat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari sifat yang tidak sempurna itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berbahaya? Penyakit hasad itu jelas itu sangat berbahaya bagi manusia. Itu sangat berbahaya. Banyak di dalam Al-Quran itu menyebutkan kisah-kisah yang memiliki hikmah tentang perbuatan hasad ini. Selain itu juga banyak juga kejadian-kejadian yang menyatakan bahwa jeleknya akibat atau dampak dari perbuatan ini. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perseteruan antara Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu disebabkan karena adanya hasad atau iri yang menghinggapi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Akibatnya apa? Mereka ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, akan tetapi tidak jadi. Akhirnya Nabi Yusuf dibuang hingga berpisah dengan orang tuanya. Akibatnya apa? Dampak yang dirasakan tidak hanya oleh Nabi Yusuf saja, tetapi oleh ayahnya juga. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Selain itu ada juga tentang anak dari Nabi Adam alaihissalam. Dua anak Nabi Adam ini berseteru karena salah satu korban
kurban, salah satu kurban di antara mereka berdua dan diterima, tapi yang lainnya tidak. Akhirnya karena merasa iri dengan apa yang sudah didapatkan oleh saudaranya, maka saudara yang lain pun akhirnya membunuh saudara yang lainnya. Inilah yang sangat disayangkan. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang beriman sudah membaca Al-Quran, sudah belajar Al-Quran, kita usahakan untuk bisa menjauhi sifat-sifat ini. Salah satunya sifat penyakit hati ini, yaitu suka ketika melihat orang lain itu susah, dan sukar ketika melihat orang lain itu senang, sehingga dia berusaha untuk menghilangkan sifat tersebut. Kita juga wajib berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mungkin sudah memiliki penyakit hati ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Karena memang dampak dari orang yang hasad ini sangat parah, bisa jadi sangat fatal, bahkan bisa nyawa pun hilang dari jasad. Oleh sebab itu, yang patut kita perhatikan adalah kita lindungi diri sendiri dari penyakit itu, dan juga kita lindungi diri kita sendiri dari orang yang sudah memiliki penyakit itu terhadap kita. Dan tentunya itu lewat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Karena ketika kita meminta kepada selainnya, maka itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala cemburu kepada kita, cemburu. Sehingga apa yang seharusnya kita dapatkan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala cemburu dengan apa yang sudah kita lakukan. Bagi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup dari saya. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi